Prabowo, tutup ruang gerak Uni Eropa, RI tak beri celah asing, untuk kuasai SDARI. Ruang gerak Uni Eropa dan kroninya, spontan dibatasi dan dihentikan oleh Prabowo. Seperti yang kita ketahui, bahwa komoditas Indonesia, yang sangat langka, yakni biji nikel mentah, kali ini sedang bersengketa hebat di WTO. Uni Eropa berharap Indonesia mencabut larangan tersebut, dan mendesak Indonesia untuk menyerah, namun tampaknya pemerintah Indonesia berada dalam jalan keseriusan untuk mewujudkan ekosistem di industri di dalam negeri. Terbukti pemerintah Indonesia tidak sedikit pun gentar dalam menghadapi gugatan ini, yang ada pemerintah Indonesia semakin menggencarkan gugatan-gugatan yang ada, artinya kali ini usaha dan jerih payah pemerintah mulai membuahkan hasil karena tampaknya harga nikel kembali meroket. Seiring dengan sudah terbentuknya smelter-smelter nikel dalam negeri, harga nikel menembus rekor tertinggi pada tahun ini, membuat RI mendulang cuan dari ekspor nikel mencapai lebih dari 100 triliun sejak awal tahun. Menurut data London Metal Exchange, pada penutupan perdagangan, harga nikel kontrak 3 bulan berada di harga $20.054 per ton, melonjak 2,50% dalam sehari, dan menandai penguatan 2 hari beruntun. Selama sebulan terakhir harga nikel kokoh, dalam tren penguatan nyaris 10%. Saat ini harganya sudah mencapai level tertinggi 2024, dan mendekati posisi tertingginya yang pernah diuji pada pertengahan September tahun 2023. Seiring dengan kenaikan harga nikel pada tahun ini, RI ternyata meraup keuntungan luar biasa dari ekspor komoditas ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, nilai akumulasi ekspor dari segmen biji nikel, ferronikel, dan barang daripadanya mencapai $6,34 miliar atau setara 101,44 triliun, asumsi kurs 16.000, pada sepanjang Januari-April tahun 2024. Selama 4 bulan berjalan tahun ini, total ekspor nikel sudah setara dengan 28,7%, capaian ekspor pada 2023 senilai $22,10 miliar atau setara 353,69 triliun rupiah. Industri nikel terbilang sudah tumbuh pesat, apalagi sejak 2020 lalu, ketika pemerintah secara tegas menetapkan larangan ekspor mineral mentah, khususnya biji nikel guna mendorong hilirisasi Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan dilanjut Prabowo Subianto, pada saat itu mengakui bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah memang terasa pahit bagi perusahaan pengekspor mineral mentah. Namun, ia meyakini program hilirisasi ini pada akhirnya akan berbuah manis. 3 tahun lebih berlalu, buah manis pun terasa. Hal ini terlihat pada perkembangan ekspor nikel yang cukup pesat, terutama untuk produk yang sudah diolah menjadi ferronikel dan barang turunannya. Terlihat jelas pada tabel berikut, di mana pada 2019, ekspor biji nikel mencapai $1,1 miliar, menyusut drastis menjadi $117 saja pada 2020. Ekspor biji nikel paling rendah terjadi pada 2022 hanya senilai $29. Penyusutan drastis ekspor biji nikel, membuat hal kontras terjadi pada produk olahan nikel, yakni ferronikel dan barang turunan nikel lainnya yang kemudian berhasil melejit. Dalam 5 tahun, ekspor ferronikel bisa meroket hampir 600%, dari $2,59 miliar menjadi $15,29 miliar. Begitu pula untuk segmen nikel dan turunannya, melejit lebih dari 7 kali lipat menjadi $6,81 miliar. Ekspor nikel pada 2023 juga terbilang menjadi yang tertinggi, dalam kurun waktu kurang lebih 1 dekade, lantaran meroket 10 kali lipat. Perkembangan pesat dalam ekspor ini menjadi salah satu harta karun RI, sekaligus berharga di mata global. Oleh karena itu, proyek hilirisasi harus terus digencarkan, agar produk olahan nikel dalam negeri memiliki nilai yang lebih tinggi. Kita ketahui bahwa komoditas Indonesia, yang sangat langka, yakni biji nikel mentah, kali ini sedang bersengketa hebat di WTO. Uni Eropa berharap Indonesia mencabut larangan tersebut, dan mendesak Indonesia untuk menyerah, namun tampaknya pemerintah Indonesia berada dalam jalan keseriusan untuk mewujudkan ekosistem di industri di dalam negeri. Terbukti pemerintah Indonesia tidak sedikit pun gentar dalam menghadapi gugatan ini, yang ada pemerintah Indonesia semakin menggencarkan gugatan-gugatan yang ada, artinya kali ini usaha dan jerih payah pemerintah mulai membuahkan hasil karena tampaknya harga nikel kembali meroket.
Seiring dengan sudah terbentuknya smelter-smelter nikel dalam negeri, harga nikel menembus rekor tertinggi pada tahun ini, membuat RI mendulang cuan dari ekspor nikel mencapai lebih dari 100 triliun sejak awal tahun. Menurut data London Metal Exchange, pada penutupan perdagangan, harga nikel kontrak 3 bulan berada di harga $20.054 per ton, melonjak 2,50% dalam sehari, dan menandai penguatan 2 hari beruntun. Selama sebulan terakhir harga nikel kokoh, dalam tren penguatan nyaris 10%. Saat ini harganya sudah mencapai level tertinggi 2024, dan mendekati posisi tertingginya yang pernah diuji pada pertengahan September tahun 2023. Seiring dengan kenaikan harga nikel pada tahun ini, RI ternyata meraup keuntungan luar biasa dari ekspor komoditas ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, nilai akumulasi ekspor dari segmen biji nikel, ferronikel, dan barang daripadanya mencapai $6,34 miliar atau setara 101,44 triliun, asumsi kurs 16.000, pada sepanjang Januari-April tahun 2024. Selama 4 bulan berjalan tahun ini, total ekspor nikel sudah setara dengan 28,7%, capaian ekspor pada 2023 senilai $22,10 miliar, atau setara 353,69 triliun rupiah. Industri nikel terbilang sudah tumbuh pesat, apalagi sejak 2020 lalu, ketika pemerintah secara tegas menetapkan larangan ekspor mineral mentah, khususnya biji nikel guna mendorong hilirisasi Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan dilanjut Prabowo Subianto, pada saat itu mengakui bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah memang terasa pahit bagi perusahaan pengekspor mineral mentah. Namun, ia meyakini program hilirisasi ini pada akhirnya akan berbuah manis. 3 tahun lebih berlalu, buah manis pun terasa. Hal ini terlihat pada perkembangan ekspor nikel yang cukup pesat, terutama untuk produk yang sudah diolah menjadi ferronikel dan barang turunannya. Terlihat jelas pada tabel berikut, di mana pada 2019, ekspor biji nikel mencapai $1,1 miliar, menyusut drastis menjadi $117 saja pada 2020. Ekspor biji nikel paling rendah terjadi pada 2022 hanya senilai $29. Penyusutan drastis ekspor biji nikel membuat hal kontras terjadi pada produk olahan nikel, yakni ferronikel dan barang turunan nikel lainnya yang kemudian berhasil melejit. Dalam 5 tahun, ekspor ferronikel bisa meroket hampir 600%, dari $2,59 miliar menjadi $15,29 miliar. Begitu pula untuk segmen nikel dan turunannya, melejit lebih dari 7 kali lipat menjadi $6,81 miliar. Ekspor nikel pada 2023 juga terbilang menjadi yang tertinggi, dalam kurun waktu kurang lebih 1 dekade, lantaran meroket 10 kali lipat. Perkembangan pesat dalam ekspor ini menjadi salah satu harta karun RI, sekaligus berharga di mata global. Oleh karena itu, proyek hilirisasi harus terus digencarkan, agar produk olahan nikel dalam negeri memiliki nilai yang lebih tinggi.